Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita judulnya Advanced Motion Twinning. Artinya kita kemarin sudah melakukan motion twinning, tapi di sini kita akan ada beberapa motion twin dan diantaranya agak kompleks ya. Pertama, kita akan menggunakan motion editor untuk membuat dan memperbaiki motion twin, terus kemudian mengetahui kapan dan akan menggunakan motion editor, merubah tampilan motion editor, edit property curve ya, terus kemudian dan lain-lain, nanti dibaca saja. Nah, ini kita akan membuat ini ya, seperti ini. Jadi tentang currency, perang mata uang ya, dimana mata uang dolar, euro, dan Jepang mereka terdorong oleh mata uang Cina. Seperti itu konsep dari materi hari ini. Di dalam project materi ini sudah saya sisipkan file project baru untuk sesi 4, namanya Stat04 FLA. Saya kirimkan melalui WhatsApp, dan materi yang ini saya kirimkan masukkan di dalam Spada. Terus kemudian untuk memulai silahkan klik double klik Start FLA nya. Terus kemudian di dalamnya nanti ada 5 buah layer yang bisa digunakan. Simpan filenya ya, save as, dan beri nama 04 working FLA. Simpan pada folder session 4. Jadi untuk sesi 4 ini kita bikin folder baru, file baru, folder baru. Motion editor adalah digunakan dalam melakukan animasi di dalam motion twin. Jadi nantinya di dalam motion twin itu ada yang namanya motion editor gitu ya. Jadi Anda tidak harus selalu menggunakan motion editor untuk membuat animasi, tapi untuk membuat animasi wajib menggunakan motion twin ya. Ketika menggunakan motion twin seperti roket yang bergerak dan berputar, kemudian bounce dan spring, mungkin motion editor akan lebih simpel untuk melakukannya, karena di dalam motion editor itu ada preset yang bisa digunakan seperti bounce ya, spring gitu ya. Nah, di dalam project terdapat 5 buah layer. Ada layer Cina, US, Euro, Yen, dan background. Nah, tetapi kita tidak menggunakan layer yang background ini ya. Nah, kemudian untuk layer background tidak akan dianimasikan ya. Terus kemudian layer Cina adalah sebuah movie clip bergambar telapak tangan yang ini dan bendera Cina, telapak tangan dan bendera Cina. Sedangkan layer lainnya US, Euro, dan Yen menggambarkan masing-masing bendera. Yang ini bendera. Animasi kali ini akan menggambarkan bagaimana mata uang US, Euro, dan Yen tersingkirkan oleh Cina. Stage-nya sudah dirubah ke dalam ukuran 500 x 600 px dengan warna stage gray. Dalam kegiatan ini Anda akan menambahkan motion twin pada keempat layer ya, 1 2 3 4. Nanti di sini akan ditambahkan motion twin ya. Terus kemudian dan memperbaiki gerakannya dengan motion editor supaya lebih halus, supaya lebih nanti kita lihat aja. Kemudian menambahkan motion twin ya. Terus kemudian klik dulu semua layer ya dengan tekan shift ya. Klik di sini di US, terus tekan shift, klik di Yen, nanti akan terblok semua ya. Setelah itu klik kanan, create motion twin. Ketika klik create motion twin, maka dia akan membuat frame sebanyak 24. Jadi sampai frame ke 24 di sini motion twin sudah bisa dianimasikan
ya. Kenapa ini 24 hanya sampai di 24, kenapa nggak langsung ke 50 atau berapa? Nah, itu bisa disetting di dalam preference ya, di dalam preference-nya. Kemudian pindahkan playheadnya ke bagian ujung atau di frame 24. Kemudian tambahkan frame untuk layar Cina, dan ketika ditambahkan yang ini, yang atas Cina sama backgroundnya ini enggak dapat framenya. Jadi klik di sini di ujung, terus kemudian klik kanan, insert frame atau tekan F5 di sini. Di sini tekan F5, klik lagi di sini, tekan F5 untuk menambahkan frame pada akhir apa namanya ini? Pada akhir playhead, di playhead terakhir. Terus kemudian select keempat ya, semua kotak layar yang ketiga ini, US, Euro sama Yen ya. Terus kemudian sambil tekan shift, pindah ke atas stage, pindahkan tarik tahan dari bawah ke atas. Tahan tarik ke atas ya, sampai melebihi jari atau apa namanya batas dari ini. Tarik ke atas. Setelah ditarik ke atas ya, nanti kita akan edit satu persatu motion twinnya. Klik dulu yang US, klik 2 kali ya, double klik pada US timeline dan pilih refine tool ya. Klik di, kalau nanti akan muncul seperti ini bentuknya ketika diklik 2 kali. Untuk garis X, ketika diklik garis X, maka akan muncul garis tebal ini ya, yang X nya muncul. Kalau kita klik yang Y, berarti yang menyilang ini, yang dari atas ke bawah. Nah, kita bisa menganimasikan masing-masing garis yang sudah terseleksi atau garis tebal gitu. Nah, garis X ini rentangnya dari 238 sampai 240. Nah, sedangkan garis Y yang melintang dari 238 sampai ke 240 rentangnya. Kok bisa seperti ini? Karena ini adalah batas piksel. Batas pikselnya. Jadi ketika kita dari tarik bawah sampai ke atas sampai sini, ini hanya sampai ke 240 saja. Animasinya antara 239, 238 sampai 240 piksel. Jadi yang dilihat adalah bagian gerakannya saja, pikselnya, bukan dari frame ya, bukan frame ini, bukan, tapi gerakan dari kiri, dari bawah ke atas ini diambil pikselnya saja gitu ya. Kemudian untuk mengubah garis pada properti kurva, Anda harus tambahkan anchor point. Setiap anchor point dapat dirubah dan disesuaikan seperti pada saat menggunakan Bezier tool. Select add anchor ya, yang ini nih, add anchor point pada bagian bawah monitor motion editor, yang ini nih. Klik dulu bagian ini di bawah, terus kemudian arahkan ke sini. Nanti ada tanda berubah tandanya ya, terus kemudian tinggal tarik aja, tinggal klik, nanti seperti ini, diklik ya. Terus kemudian di bagian ini juga bisa tambahkan klik lagi, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ada dua. Ketika diklik Bezier, seperti Bezier tool, di sini bisa ditarik, sini juga sama. Nah, jadi fungsinya grafik ini apa? Nah, jadi pertama adalah gerakan melambat
kalau dari sini kan lurus dia gerakannya, dari bawah ke atas itu langsung lurus ya, sesuai dengan garis Y dia akan lurus, pergerakannya lurus aja, seret gitu, tidak ada liku-likunya. Ketika kita rubah seperti ini, ketika mendekati titik di sini ya, ketika mendekati mau terakhir, dia akan melambat jalurnya, akan melandai seperti ini. Ketika ditambahkan di ujung, berarti dia akan, kalau dia dari sini lurus seperti ini, dia akan cepat turunnya, seret gitu. Tapi kalau dia agak lurus seperti ini, dia akan lambat sedikit, langsung cepat, seret gitu. Jadi seperti kita main perosotan dari atas ke bawah ya, sini pelan-pelan turun, jos cepat, udah sampai bawah dia akan melambat, set, naik pelan, jurus gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk menghapus titik poinnya, tinggal klik saja di sini, terus kemudian klik bagian tanda atau tong sampah ini, seperti itu. Terus kemudian di sini bisa dilihat zoom levelnya ya, bisa di zoom in atau di zoom fit. Di sini sampai 400 kali ya, zoomnya bisa di zoom sampai 400 kali. Tapi kalau untuk di fit lagi, tinggal klik aja bagian ini, tinggal klik ini, nanti bentuknya dari rentang kiri sampai ujung kanannya itu yang fit lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat secara detail, ininya mau didetailin gitu, lihat bisa di zoom 200 kali, 300 kali, sampai 400 kali lokasinya ya. Terus kemudian kita ingin menduplikasi atau mengcopy ya, jangan sampai kita menganimasikan, karena ini sama ya, US, Euro, sama Yen ini bergerakannya sama dari bawah ke atas ya. Jadi kita akan copy animasinya dari sini ke bagian Euro sama Yen. Caranya klik di bagian ini akan terseleksi semua ya. Terus kemudian klik kanan, pilih copy motion, klik kanan copy motion, terus kemudian pilih di sini, klik kanan di paste. Ini ada paste-nya, paste motion itu. Nah, kita akan menambahkan layer. Kalau tadi sampai layer 24 saja ya, setelah kita copy semuanya, layer hanya sampai 20 frame ke 24. Sekarang kita akan tambahkan frame untuk semua layer sampai frame 90 ya, sampai frame 90. Jadi animasi ini sampai 90 frame. Nah, terus kemudian di select satu-satu nih ya, terus kemudian tambahkan frame F5 untuk semua layer. Jadi klik di sini atau di blok dulu semua juga boleh. Terus kemudian playheadnya pindahkan ke frame 90, terus kemudian F5. Nah, pada layer Cina select frame 40 dan insert keyframe F6. Jadi pada frame ke 40 ya, terus kemudian insert keyframe. Setelah di insert keyframe F6, klik kanan China Movie, pilih kemudian klik kanan create motion twin. Nah, terus kemudian pindahkan playhead ke frame 55, titik dimana tangan akan mendorong kotak. Pindahkan tangan sekitar posisi X2. Jadi yang di sini ditarik ke kanan nih, yang bagian ini ditarik ke kanan ya, di posisi, oh iya, sebelum itu di ini dulu ya, di split dulu nih, karena kita akan membuat tangan ini bergerak hanya dari posisi 40 sampai 55 ya.
Jadi pindahkan dulu framenya ke 55, titik dimana akan mendorong kotak pindahkan sekitar posisi X 2 dan Y 210. Nah, klik di sini di bagian titik ini, kemudian tarik, geser ke kanan. Select frame 56. Nah, ini 56. Terus kemudian klik kanan motion twin, split motion, klik kanan split motion. Jadi di sini nanti akan terbagi lagi. Jadi di dalam di bagian Cina ini ada 2 buah motion twin, satu ke bagian kiri, satunya lagi di setelah frame 55. Jadi di frame 56 dia akan bergeser ke tidak akan bergerak lagi. Sedangkan yang dianimasikan adalah bagian yang US, Euro dan Yen saja, seperti ini. Nah, jadi pada saat awal animasi si Cina ini, dia layer Cina ini diam dulu sampai ke layer 40. Setelah layer 40 dia baru bergerak. Nah, pas 56 dia berhenti, kemudian yang bergerak adalah animasi yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk supaya si animasinya lembut ya, kita tambahkan isi in ya. Yang mana yang akan kita kasih efek isi adalah bagian yang layer Cina. Untuk masuk ke dalam motion editor, klik bagian motion twin, di double klik, nanti masuk ke dalam motion editor. Terus kemudian kita pilih yang X ya. Ketika pilih yang X, klik tombol add is yang ini. Ini ada di tombol Y ya. Harusnya di bagian yang ini nih. Oke, di bagiannya yang X harusnya, bukan yang di Y ya. Harusnya diklik yang X, terus kemudian baru klik yang isi is. Ini salah nih. Kemudian harusnya di bagian ini nih akan terbuka panel is ya. Setelah kita klik is, add is, dia akan terbuka panel satu lagi nih. Ada single, stop and start, terus kemudian bounce and spring ya, terus kemudian other ya. 10 menit lagi mati, nanti seperti biasa ya, masuk lagi. Terus kemudian di dalamnya ini kan kategori ya, berdasarkan kategori. Di dalam simple kita bisa lihat isinya ada 4, ada slow, medium, fast, fastest ya. Itu di dalam 4 ini. Terus kemudian ketika diklik fastest, dia akan seperti ini gerakannya. Nah, di bawah ini kan ada 50 easing, dan sekarang di sini kita ganti jadi 60. Double klik easingnya dan rubah ke min 60, min 60. Kalau 50 dia ke atas. Kalau min 60 dia akan ke bawah. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Kalau 50 dia ke atas, kalau 60 dia ke bawah. Tutup motion editor dan kemudian tes movie. Kalau kita menghilangkan isi, berarti kliknya yang no is, masuk ke dalam tadi yang di sini sampai ke dalam isi ya. Terus kemudian kita nggak mau pakai yang ini, berarti tinggal diganti saja no is gitu, biar untuk menghilangkannya. Terus kemudian kita akan menambahkan animasi bounce ya. Animasi bounce itu pergerakannya
yang ini nih, ketika dia turun sampai sini, nah seperti deg. Nah itu bounce namanya. Jadi turun, nah itu bounce ya, bounce. Misalnya kita akan merubah ke bagian yang US, Euro, dan Yen ya. Karena kita ketika si Yen ini Cina ini bergerak, yang lainnya kan diam. Nah, otomatis di sini kita akan split motionnya ya. Split motionnya kita blok dulu semuanya dari US, Euro, dan Yen. Klik kanan, nanti split motion. Nanti akan terpotong di bagian ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita pindahkan playheadnya ke frame 55 di sini. Geser playheadnya ke 90 dan pindahkan movie click US nya ke kanan bawah stage X500 ke Y nya 530, kurang lebih seginilah ya. Kita tarik dari sini ke bawah gitu, posisinya segini, X500 Y nya 530 sampai dia hilang dari stage nya kan yang ini yang abu-abu, sampai hilang stage nya. Ini juga sama, tarik ke bawah gitu. Nah, animasi bounce, gunakan free transform tool, putar 180 derajat di sini. Free transform tool ya, sampai dia yang ada gambar kotaknya ya, ada gambar kotak titik-titik, terus kemudian klik, tinggal ini aja, diputar 180 derajat dengan gerakan yang sama. Berlakukan untuk yang layer yang Euro dan putar 90 derajat. Jadi kalau si Euro 90 derajat, sedangkan si Yen dia 180 derajat. Test movie, dia akan bergerak dari atas ke bawah, brush sampai ujung, sampai menghilang. Tapi sampai di sini belum ada animasi bounce. Kita akan animasikan ke layernya si US. Nah, klik 2 kali, bukan sobel tapi double ya, double klik layer US 2 kali sampai masuk ke dalam motion editor. Kemudian klik yang Y propertinya, kemudian klik di bagian easy ease ya, klik di bagian easy ease, nanti akan muncul, kita cari, pilih bounce and spring, kita pilih bounce in ya, pakainya bounce in. Nah, easingnya kita ganti jadi 5, kemudian test movie-nya, dan kemudian masukkan juga untuk yang Euro dan Yen. Kalau untuk Euro beri nilainya 4 di easingnya, kalau untuk layer Yen beri nilainya 3. Jadi kalau yang US itu 5, kalau yang Euro itu 4, dan Yen 3. Kemudian test movie-nya. Itu saja materi untuk hari ini ya. Untuk absensi nanti saya akan langsung di Spada saja. Tolong masuk semuanya ke Spada. Saya kasih waktu 5 menit untuk masuk Spada, nanti baru saya absensi. Terus kemudian ini ada sedikit review saja, hanya review saja. Terus kemudian masukkan ke dalam Spada bagaimana cara membuka motion editor pada Motion Twin. Paham ya tadi yang tadi. Kemudian ada apa perbedaan antara property curve dan easy curve. Nah, apa pengaruh dari nilai easing tadi? Ada tulisan easing kan terhadap easy ease. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengubah lengkung pada property curve ya. Terima kasih sudah hadir, dan ini materi untuk minggu depan tentang karakter animation ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi. Nah ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.